Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang bab 5, yaitu kajian Quran Surat Al-Maidah ayat ke-32 dan hadis tentang menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 32 surat kelima tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. 2. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat ke-32 surat kelima. Tidak ada sebab khusus dari ayat tadi. Pemahaman secara umum mengingatkan kepada setiap orang beriman, khususnya kaum Yahudi, termasuk umat Islam, agar memenuhi semua akad dan janji yang pernah dilakukan. Orang beriman itu mempunyai banyak ciri, antaranya memenuhi janji, selalu mensyukuri nikmat, menyebarkan kedamaian, tidak melakukan tindak kekerasan, apalagi pembunuhan tanpa hak. Hanya itu adalah, oleh karena itu kami tetapkan atau suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bahkan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 5 dan kandungan ayat. Nyawa manusia dalam Islam sangat mahal harganya sehingga membunuh seseorang tanpa hak atau bukan karena qisas, nilai kejahatannya disamakan dengan membunuh semua manusia. Dan menyelamatkan satu nyawa dinilai serta dengan menyelamatkan seluruh manusia. B. Penegasan tentang perlunya kepedulian terhadap sesama dengan menjaga keselamatan jiwa dan hidup orang lain serta menjauhi tindakan yang membahayakan mereka. C. Adanya keseharusan tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi menyangkut kepentingan umum. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan sebagian kenikmatan yang pernah dimiliki Bani Israel karena kesombongan dan tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Sikap yang mencerminkan ayat. Menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sesama, apalagi yang dapat menghilangkan nyawa. B. Meningkatkan kesemangatan tolong-menolong sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi yang menjangkut kepentingan umum. C. Menjaga diri dari perilaku sombong dan tindakan melampaui batas karena dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakibatkan hilangnya kenikmatan. B. Kajian hadis tentang tindakan anti kekerasan. Berikut hadis tentang anti kekerasan. Terjemahan hadis. Urwa bin Zubair berkata, Hisham bin Hakim bin Hizam pernah melewati beberapa orang dari para petani di Syam yang dijemur di bawah terik matahari. Kemudian Hisham bertanya, mengapa mereka ini dihukum? Mereka menjawab, mereka disiksa karena pajak. Hisham berkata, aku bersaksi, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Kandungan makna hadis. Larangan berlaku kasar dan menyakiti sesama manusia, apalagi menyiksa meskipun terhadap orang yang melakukan kesalahan. B. Semua tindakan kasar dan penyiksaan yang dilakukan oleh seorang akan mendapat balasan yang setimpal. C. Perilaku tindakan anti kekerasan. 1. Pengertian dan jenis kekerasan. Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran, seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya, yang menyebabkan penderitaan atau dimaksud untuk menyakiti orang lain. 2. Bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan paling tidak dapat dibagi ke dalam 4 bentuk sebagai berikut. Kekerasan fisik, misalnya tawuran, menjambak, menampar, memukul, memelintir lengan, menendang, mendorong tubuh, menyudut dengan rokok, membakar, mengancam dengan senjata hingga membunuh. B. Kekerasan psikis, misalnya melakukan atau mengancam akan ditinggalnya, dianiaya, disekap, diawasi terus-menerus, kehilangan hak atas.
C. Kekerasan ekonomi, misalnya membuat korban mempunyai ketergantungan ekonomi, mengontrol penghasilan dan pembelanjaan, atau menelantarkan secara ekonomi atas tanggung jawabnya. D. Kekerasan atas nama agama, misalnya terorisme, penghinaan atau pencemaran terhadap agama, pembatasan hak untuk beribadah, intoleransi dakwah dengan kekerasan, dan sebagainya. 3. Dampak kekerasan. Dampak tindak kekerasan dapat dibagi menjadi 2, yaitu A. Dampak fisik, dapat berupa luka-luka pada tubuh jika pada ibu hamil. Dampak fisik yang menimpanya bisa sampai menyebabkan keguguran. B. Dampak psikologis. Korban menjadi rentan dan hal ini sifatnya berlanjut. Hal yang paling ringan bisa berupa gangguan penyesuaian diri seperti cemas, menarik diri dari lingkungan, atau kurang percaya diri. Apabila hal tersebut terus-menerus terjadi dan tidak bisa menanggung jawabnya, akan muncul kondisi depresi, yaitu kondisi frustasi di mana tidak jarang pada situasi ekstrem akan munculnya gangguan mental yang bersifat klinis. D. Perilaku menghindari tindak kekerasan. Berikut perilaku yang dapat dilakukan untuk menghindari tindak kekerasan, yaitu yang pertama, menghargai dan menghormati hak orang lain karena setiap pribadi menginginkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua, keadilan adalah kunci hukum Islam sehingga setiap kejahatan yang menimpa orang lain harus dibalas timpal dan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Yang ketiga, nyawa adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seorang pun diperkenankan mencabutnya, baik dengan dalih pribadi, keluarga, atau alasan apapun kecuali yang dibenarkan oleh tuntunan agama. Yang keempat, sangat berhati-hati dalam menempuh hidup ini, terutama yang berkaitan dengan hak orang lain, karena boleh jadi kita bisa lepas dari pengadilan dunia, tapi kita tidak akan bisa mengelak terhadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, banyak memahami hukum Islam karena di samping jika jadi mengerti makna di balik hukum itu, kita pun akan memiliki rambu-rambu dalam menjalani kehidupan yang fana ini.